ketika belajar nanti kalian dapat memahami apa yang disampaikan, ya. Baik, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Ya, silakan. Sebelum mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Siapa yang mau memimpin kita bernyanyi menjadi dirijen? Saya Bu. Nah, silakan Bu berdirinya. Semuanya berdiri ya. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lalu suci gagah berbidang di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela? Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih Nuriumnya. Silakan yang lain duduk kembali. Sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian kelas 10 FFB. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Amsarianto, Hadir Bu. Anita, hadir Bu. Bima, Hadir. Duli, Barat, Ignacia Vina, hadir. Irgi, Hadir. Zahra, Zea, Hadir. Paula, M. Arfian, Maildero, Elani, Hadir. Melkior, Hadir. Muhammad Rizaldi, Hadir Bu. Novita, hadir. Nur Ilmia, hadir. Paskalia, hadir. Destiana, hadir. Rika, hadir. Rina, Rifa, hadir Bu. Ruth, hadir Bu. Sapitri, hadir Bu. Siti Nur, apa ya? Sri Benta, hadir. Tria Monika, Lucia, hadir Bu. Virgo, Hadir. Wiwi, hadir Bu. Sandaria, Yolanda, Yolina, Ibu. Sakit atau apa? Sakit. Sayang sekali si Yolina tidak masuk ya. Yunista Lura, hadir Bu. Kalian jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Karena apa? Dengan belajar sesuatu yang tidak kalian ketahui, kalian akan menjadi tahu. Ya, yang awalnya tidak mengerti, kalian akan menjadi mengerti. Dan kalau kalian tidak bisa dengan belajar, kalian pasti akan bisa. Sehingga nantinya kalian dapat menghasilkan sebuah karya. Jadi kalian itu jangan bosan-bosan untuk belajar. Belajar itu tidak hanya pada bangku sekolah saja. Ketika kalian sudah dewasa, kalian juga belajar lagi. Kuliah kan belajar. Kemudian ketika kalian menjadi orang tua, kalian juga belajar bagaimana cara mendidik anak. Itu ya. Jadi kalian jangan bosan-bosan untuk belajar. Tetap semangat belajar, tetap rajin berangkat sekolah, mengikuti proses pembelajaran dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik pula. Itu ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi, ada yang masih ingat tidak? Pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Saya Bu. Ya, silakan Virgo. Pada materi pertama sebelumnya karena membahas tentang analisis struktur dan aspek bahasa dan standar. Ya, betul. Bagus ya Virgo. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi, struktur, dan aspek kebahasaan.
pembahasan teks anekdot. Masih ingat tidak struktur teks anekdot itu ada berapa? Saya Bu, Ya, silakan Restiana. ada 5 Bu, yaitu bagian aspirasi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Iya, betul, ada 5. Apa saja tadi yang sudah disebutkan oleh Restiana? Yang pertama ada Aspirasi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. bagus ya, kalian masih ingat materi minggu lalu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi menyusun teks anekdot. Adapun kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini yaitu 4.6. Siapa yang bersedia untuk membacakan kompetensi dasar ini? Ya, silakan Farhan. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya, terima kasih Farhan. Jadi hari ini kalian akan belajar menciptakan kembali atau menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Ya, silakan Yolanda. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur teks anekdot. 2. Menyusun teks anekdot dengan memperhatikan kaidah kebahasaan teks anekdot. 3. Menyajikan secara lisan teks anekdot yang telah dibuat. Ya, terima kasih Yolanda. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pembelajaran kali ini ada 3 ya. Menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur, kemudian memperhatikan kaidah kebahasaan. Setelah kalian menyusun, nanti kalian menyajikan secara lisan teks anekdot yang telah kalian buat. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Atau harus petunjuk? Oh ya, silakan. Sri Bintang. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu 1. Menyusun anekdot dengan memperhatikan struktur teks anekdot secara tepat. 2. Menyusun teks anekdot dengan memperhatikan kaidah kebahasaan teks anekdot secara tepat. 3. Menyajikan secara lisan teks anekdot yang telah dibuat secara tepat. Ya, terima kasih Sri Bintang. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah kalian belajar tentang teks anekdot ini diharapkan nantinya kalian mampu untuk apa? Untuk menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur teks anekdot secara tepat. Kemudian diharapkan kalian mampu menyusun teks anekdot dengan memperhatikan kaidah pembahasan teks anekdot dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan secara lisan teks anekdot yang sudah kalian buat. Itu ya. Baik, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran berisi tentang contoh teks anekdot. Silakan kalian perhatikan video berikut. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video contoh teks anekdot. Sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menyusun teks anekdot? Belum. Pernah. Bu, ya, kenapa Rita? Bagaimana masyarakat
bagus, Rika. Rika bertanya bagaimana langkah-langkah membuat teks anekdot. Baik, Ibu akan membagikan sebuah bahan ajar. Dalam bahan ajar ini berisi materi, yaitu langkah-langkah menyusun teks anekdot. Silakan kalian baca, kalian pahami bahan ajar ini supaya kalian bisa nantinya menyusun teks anekdot. Apakah sudah selesai dibaca materinya? Karena materi sudah dibaca, kalian sudah tahu ya langkah-langkah menyusun teks anekdot itu bagaimana. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompoknya ibu yang menentukan. Silakan kalian duduk bersama teman kelompoknya masing-masing ya. Ada 6 kelompok. Tempatnya seperti biasa ya, 1 di depan, 2 di depan, 3 di tengah, 4, 5, dan 6 di belakang. Ayo silahkan membentuk kelompok, duduk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Silahkan. Baik, kalian bisa duduk bersama teman satu kelompoknya ya. Karena ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, pada lembar kerja peserta didik ini ada soalnya. Silakan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok untuk menyelesaikan soal yang ada pada LKPD tersebut. Baik, silakan LKPD-nya dibuka.
dibuka. Di dalam LKPD ada soal. Ada berapa soal? 3. Ada 3 soal. Yang pertama kalian diminta untuk susunlah menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur teks anekdot. Kemudian yang kedua, susunlah teks anekdot dengan memperhatikan kaidah kebahasaan teks anekdot. Setelah itu, kalian diminta untuk menyajikan secara lisan teks anekdot yang telah dibuat. Baik. Sebelum kalian menyusun teks anekdot, terlebih dahulu kalian buat desain perencanaan proyeknya, ya. Ini contohnya ya, rancangan teksnya. Silakan dikembangkan. Bagian abstraksi nanti mau berisi apa, orientasinya apa, krisisnya apa, reaksinya apa, begitu juga dengan kodanya. Mau berisi tentang apa. Nah, itu dirancang dulu, didesain dulu. Itu ya. Baik. Selanjutnya, setelah kalian merancang atau membuat desain, kalian harus menyepakati atau menyusun jadwal. Kira-kira proyek ini akan dibuat kapan? Karena desain dan rancangannya sudah dibuat dan kalian juga sudah menyepakati bahwa proyek akan dibuat pada hari ini. Jadi hari ini kalian langsung saja membuat teks anekdot berdasarkan rancangan yang sudah kalian susun. Silakan masing-masing kelompok untuk membuat teks anekdot. Silakan didiskusikan bersama teman satu kelompoknya ya. Ini Ibu memiliki beberapa topik teks anekdot. Silakan masing-masing kelompok memilih kira-kira mau topik yang mana yang akan dibuat. Ada 7. Yang pertama tentang kehidupan sosial, kemudian politik, hukum, kemudian tentang pendidikan, kebersihan lingkungan, kedisiplinan, kejujuran, dan percintaan. Silakan masing-masing kelompok diskusikan kira-kira mau menyusun dengan topik apa. Ya, silakan. dibaca lagi teks yang sudah disusun, kemudian kalian sunting atau kalian perbaiki. Kira-kira bagian mana yang kurang tepat, bagian mana yang kurang pas, silahkan diperbaiki terlebih dahulu. Setelah kalian perbaiki dan sudah mantap terhadap teksnya, barulah kalian presentasi ya. Jadi silakan didiskusikan kembali bersama teman satu kelompoknya.
Semuanya agar saling berdiskusi, ya, harus membantu satu sama lain, ya, tidak ada yang menganggur, harus semuanya pembagian jatah, pembagian tugas untuk mengerjakan, ya. Silakan. Baik, apakah sudah selesai diperbaiki? Karena sudah selesai diperbaiki, berarti sudah mantap sama tesnya, ya. Nah, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 5, Bu. Ya, silakan kelompok 5 kalian maju untuk presentasi, ya. Baik, silakan dimulai kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya dari Bu Pita. Kelompok yang lain tolong memperhatikan dan nanti berikan tanggapan dari hasil kerja kelompok 5. Silakan kelompok 5 dimulai. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kenalkan, saya Nada sebagai moderator, Saya Sendirian sebagai internet. saya Rifa sebagai narasi, Saya Dika sebagai dosen. saya Yunista Lura sebagai mahasiswa. Suatu hari, ada seorang mahasiswa datang terlambat ke perkuliahan di mana pada saat itu yang mengajar adalah seorang dosen senior. Mahasiswa dengan nafas terengah membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam kelas. Permisi, Pak. Agak mengucap. Permisi, Pak. Maaf saya terlambat. Boleh saya masuk? Dari mana saja kamu? Jam segini baru datang. Kamu tahu kan aturan dalam kelas saya apa? Maaf, Pak. Saya tahu aturannya. Bagi yang datang terlambat lebih dari 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan, diperkenankan masuk ke dalam kelas, namun wajib menutup pintu dari luar. Itu kamu sudah hafal. Kamu Bapak izinkan masuk tapi dengan syarat tadi. Kamu harus tutup pintu kelas ini dari luar. Ya, itu sama saja dengan Bapak menyuruh saya untuk keluar. Memang itu maksud saya. Kamu tahu mengapa aturan itu saya buat? Itu untuk mendidik kita semua untuk disiplin terhadap apapun, khususnya waktu. Paham? Karena tanpa kedisiplinan, pintar apapun kamu akan percuma. Tidak ada artinya. Iya, Pak, saya sangat paham. Tapi kan saya baru pertama kali, Pak, datang terlambat. Tidak ada alasan untuk itu. Sekarang lekas menutup itu dari luar. Akhirnya dengan kesal mahasiswa tersebut keluar kelas dan menutup pintu kelas itu dari luar sesuai dengan aturan. Minggu berikutnya, mahasiswa yang sebelumnya datang terlambat, kini ia datang tepat waktu. Sebaliknya, sang dosenlah yang kali ini datang terlambat. Sang dosen pun masuk kelas dan meminta maaf kepada para mahasiswa karena keterlambatannya. Maaf anak-anak, Bapak datang terlambat karena ada urusan mendadak yang harus Bapak selesaikan terlebih dahulu. Bapak tahu kan aturan bagi yang datang terlambat apa? Itu kan berlaku hanya untuk kalian saja para mahasiswa. Kalau Bapak tidak diizinkan masuk kelas, siapa yang akan mengajarkan kalian? Siapa yang akan mendidik kalian jadi generasi emas bangsa ini? Bapak tahu kan maksud tujuan antar aturan itu dibuat untuk apa? Untuk kedisiplinan. Tanpa kedisiplinan, sehebat apapun ilmu yang Bapak berikan kepada kami akan percuma karena Bapak menunjukkan sikap tidak disiplin terhadap waktu yang telah dibuat sejak awal. Bapak paham dan benar-benar meminta maaf, tapi Bapak harus menyelesaikan hal yang penting terlebih dahulu. Apakah mendidik generasi emas harapan bangsa itu bukanlah suatu hal yang penting untuk Bapak? Kami kira tidak ada alasan atas perbuatan tidak disiplin Bapak ini, serta tidak mementingkan kepentingan orang banyak terlebih dahulu sebagai kewajiban Bapak sebagai pengajar. Oleh karena itu, silakan Bapak menutup pintu dari luar. Sang dosen tak bisa membalas ucapan dari mahasiswa tersebut dan mengaku salah. Akhirnya, dia pun menutup pintu kelas dari luar atas akibat perbuatan tidak disiplinnya terhadap waktu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan. Baik, silakan kelompok berapa yang memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 6. Mohon izin kami dari kelompok 6 ingin menanggapi hasil pekerjaan kelompok 5, yaitu teks anekdot berjudul datang terlambat. Menurut kelompok kami, teks anekdot yang disusun oleh kelompok 5 sudah bagus. Struktur teksnya pun lengkap, ada abstraksi, orientasi, kritis, reaksi, dan metode. Ceritanya pun menarik, mengajarkan bahwa kita seorang pengajar harus disiplin. Keren sekali.
sekali kelompok 5. Iya, bagus ya kelompok 5. Teksnya sudah bagus, ceritanya menarik dan mengajarkan bahwa kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa itu harus bersikap apa? Disiplin. Ya, harus bersikap disiplin. Nanti dilihat dari strukturnya juga sudah lengkap ya. Ada 5 struktur dan kaidah kebahasan yang digunakan juga bagus. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Bu, kelompok dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, silakan kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Silakan kami dari kelompok 4. Saya Selani Asa sebagai moderator dan Saya Sabiti sebagai animasi. Saya Jan Saputra sebagai Rano. Saya Firku Khalid sebagai penyanyi meja. Topik sampah dan petugas kebersihan. Abstraksi. Suatu pagi, Rano seorang petugas kebersihan sedang menyapu sudut jalanan di sebuah kota. Tiba-tiba, dari arah belakang ada pengendara mobil yang melemparkan sampah keluar kaca jendela mobil. Woi, kalau buang sampah lihat-lihat dong, jangan seenaknya sendiri, hargai kalau lagi kerja. Persis, mobil tersebut berhenti dan keluarlah seorang pria yang berkemeja rapi serta berdasi. Lalu pun menghampiri orang tersebut dan menasihatinya. Pak, bisa nggak kalau buang sampah nggak di jalan? Saya udah capek-capek bersihinnya. Maaf Pak, saya tidak bermaksud begitu. Ngeles aja Pak, padahal udah ketahuan juga. Jadi begini Pak, saya ini kan hobi main basket. Tadi saya lagi coba latihan untuk lempar sampah sampah di sana. Saudara Rano pun lantas meninggalkan pembicaraan segera bergumam. Orang-orang zaman sekarang makin aneh saja, ada saja alasannya. sekian presentasi dari kami. Karena kurang lebihnya mohon maafkan. Adakah yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan. Mohon izin, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 4, yaitu teks anekdot berjudul Sampah dan Petugas Kebersihan. Menurut kelompok kami, teks anekdot yang telah dibuat oleh kelompok 1 sudah bagus. Walaupun singkat, tapi struktur teksnya lengkap. Sedikit masukan dari kami agar di bagian koda perlu ditambah dialognya agar kesan atau kritikannya tersampaikan. Ya, itu ya tanggapan sekaligus masukan dari kelompok 1 agar di bagian koda dialognya ditambah supaya kritikan atau pesan yang akan disampaikan itu tersampaikan oleh pembaca. Ceritanya sudah cukup bagus dan menarik, mengajarkan untuk apa? Tidak membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Itu ya kelompok 4, nanti bisa diperbaiki berdasarkan saran yang sudah diberikan oleh temannya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baiklah, kelompok terakhir ya sekarang. Silakan kelompok terakhir untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kami, Bu. Ya, silakan kelompok terakhir. Yo, silakan kelompok 2 untuk memulai presentasinya. Kelompok lain tolong perhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Saya Nafita Yusrianti Darun sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya ematkan sebagai konsulen dengan segala tadi. Saya ditulis sebagai narasi. Saya Anita sebagai pandu. Saya Bebek Pujirani sebagai Tono dan Edo. Silakan dimulai dialognya. Sejujurnya
30 menit lagi. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Bagi yang sudah selesai bisa dikoreksi lagi. 10 menit berlalu. Pak Guru memberikan nasihat pada para murid. Kerjakan dengan jujur ya anak-anak, karena kejujuran itu bernilai tinggi. Jangan sampai ada yang kurang dan menyontek jawaban tepatnya. Baik, Pak Guru. Ulangan bahasa Indonesia telah usai dan para murid mengumpulkan kemeja di depan kelas. Lusa berikutnya, Pak Guru telah selesai mengoreksi ulangan bahasa Indonesia dan membagikan hasilnya kepada murid. Bagaimana hasilnya anak-anak, memuaskan atau tidak? Loh Pak, kok nilai saya jelek? Saya juga Pak, ketengah dapat 60 nilainya. Di kelas tersebut tidak ada satu murid pun yang mendapatkan nilai lebih dari 75. Satu kelas pun pada berdebat soal nilai. Sudah jangan berdebat. Sekarang Bapak tanya, Tono apa jawabanmu soal nomor 8? Saya tidak tahu. Sari, apa jawabanmu nomor 5? Saya belum menemukan jawaban. Sekarang Edo, apa jawaban kamu nomor 15? Belum mengerti materi ini, Pak. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa nilainya buruk? Bukan Pak, kemarin Siapa yang Mereka berapa? Ayo 1, 2, 3 mulai. Bukankah kemarin Bapak bilang pada kami kalau kejujuran itu bernilai tinggi? Betul Pak, maka dari itu jika kami tidak tahu jawabannya, tetap kami jawab dengan jujur dan tidak mencontek. Ampun, bukan begitu konsepnya anak-anak. Selain jujur, kalian harus belajar sungguh agar bisa menjawab dengan benar. Saya pusing lama-lama mengajar di kelas ini. Duh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah teman-teman yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan kelompok lain yang mau memberikan tanggapan. Ya, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan tanggapannya. Mohon izin kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil pekerjaan kelompok 2 yaitu teks anekdot berjudul kejujuran ilmiah tinggi. Menurut kelompok kami, anekdot yang telah disampaikan oleh kelompok 2 sudah bagus. Meskipun di akhir cerita tidak ada struktur koda, walaupun tidak ada koda pada teks tersebut, ceritanya sangat menarik dan pesan kritiknya tersampaikan. Mantap kelompok 2. Ya, itu ya tanggapan dari kelompok 3. Jadi cerita anekdot yang berjudul kejujuran bernilai tinggi yang sudah dibuat oleh kelompok 2 yang bagus ya. Meskipun strukturnya tidak lengkap, hanya ada satu struktur kodenya tidak ada. Jadi dalam teks anekdot itu tidak ada struktur kode, itu tidak masalah ya. Jadi dalam teks anekdot itu struktur kode boleh ada dan boleh tidak, asalkan pesan dan kritikannya tersampaikan, gitu ya. Baik, itu tadi ya presentasi dari kelompok 2. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas dan hasilnya pun juga sudah lumayan bagus ya, mantap ya. Ibu minta dari salah satu kalian untuk menyampaikan pengalaman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan? Iya, silakan Rifa. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada pembelajaran ini menyenangkan sekali. Saya menjadi tahu lebih banyak lagi tentang materi teks anekdot, terutama cara menyusun atau membuat teks anekdot. Melalui teks anekdot, kita dapat dengan mudah menyampaikan semua sindiran secara halus dan lucu. Ya, terima kasih atas penyampaian pengalaman pembelajaran hari ini. Berikutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi silakan kalian masing-masing membuat teks anekdot lagi
temanya masih sama seperti yang tadi, boleh bebas ya memilih tema atau topik yang mana. Pada soal evaluasi ini kalian tidak mengerjakan cara berkelompok lagi, melainkan secara individu ya. Silakan kalian menuangkan teks anekdotnya ke dalam kertas yang sudah Ibu bagikan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Baik, silakan masing-masing kelompok untuk perwakilannya ya mengumpulkan hasil pekerjaan temannya ke depan. Nah, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Sebelum kita akhiri, Bu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan simpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Siapa yang mau menyampaikan simpulan? Bu. Ya, silakan Novita. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu dalam menyusun teks anekdot kita harus terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas. Setelah itu bagian struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tidak lupa juga untuk menggunakan aspek kebahasaan yang meliputi kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, kondisi, kata kerja aksi, dan kalimat perintah. Iya, terima kasih Novita. Kesimpulan yang disampaikan Novita itu sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Rika di awal tadi ya, bagaimana langkah-langkah teks menyusun teks anekdot. Nah, hari ini kalian sudah belajar menyusun teks anekdot, kalian bisa membuat teks anekdot dan sudah dipresentasikan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau dengar dong dari kalian dari salah satu kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bersedia menyampaikan refleksi pembelajaran kita? Saya, Bu. Ya, silakan Jian. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kami belajar dengan menonton video pembelajaran sehingga pembelajaran jadi menyenangkan. Dan saat belajar kami saling berdiskusi dengan bertukar pendapat dengan teman satu kelompok sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas dan pemahaman materi. Ya, terima kasih Zean. Baik, sudah berakhir ya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita akhiri dan kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kalian di rumah jangan lupa melakukan waktunya untuk belajar. Teman-teman, apabila ada tugas-tugas di rumah dikerjakan ya. Baik, cukup sekian. Selamat pagi.